Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handrian di sini. Saya sudah mendapatkan tiga studi kasus di sebuah perusahaan. Ini hanya studi kasus. Di sini semoga jawaban saya bisa membantu. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Tanpa basa-basi dan lama lagi, mari kita langsung ke studi kasus yang pertama. Oke, kasus pertama, fenomena quiet quitting atau kerja seperlunya dan hambatan komunikasi di perusahaan startup Indonesia. Belakangan ini, banyak perusahaan rintisan startup di Indonesia melakukan efisiensi besar-besaran layoff. Kondisi ini memicu fenomena quiet quitting di kalangan karyawan yang tersisa, di mana mereka bekerja hanya sesuai porsi minimum karena merasa tidak aman secara psikologis. Komunikasi antara manajemen atas dan staf menjadi kaku, penuh prasangka, dan minim transparansi. Pertanyaannya, yang pertama, analisis hambatan komunikasi apa yang terjadi pada situasi tersebut? Nomor 2, jika Anda seorang manajer komunikasi di perusahaan tersebut, langkah persuasif apa? Gunakan prinsip etos, logos, dan pathos yang akan Anda ambil untuk mengembalikan kepercayaan karyawan tersebut. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Hambatan yang pertama adalah hambatan psikologis, di mana karyawan merasa cemas dan tidak aman karena banyak yang sudah terkena layoff. Mereka takut akan terkena layoff juga. Yang kedua ada hambatan semantik, di mana karyawan ini bingung dan dengan ketidakjelasan perusahaan karena kurangnya informasi dari manajemen. Sering tidak lengkap seperti kejelasan alasan layoff ini apa dan gambaran masa depan pun tidak ada. Hal ini menyebabkan persepsi antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga ada hambatan budaya organisasi. Startup yang biasanya berkomunikasi ini secara terbuka namun dengan banyaknya yang layoff, maka budaya ini bisa berubah secara perlahan menjadi lebih tertutup. Lanjut ke nomor yang kedua. Yang pertama kita bahas etos. Manajemen harus jujur dan transparan. Alasannya banyak yang di layoff. Yang kedua ada logos. Jelaskan kembali alasannya kenapa ada yang di layoff dengan memberikan data keuangan yang mungkin sedang jelek, sedang berkurang, dan sumber pendanaan yang berkurang juga. Kita harus memberitahu kepada mereka. Lalu jelaskan juga nih masa depan perusahaan untuk 3, 6, dan 12 tahun ke depan. Yang ketiga ada pathos. Di sini kita bisa apresiasi karyawan yang telah mau bertahan meskipun mereka takut akan layoff, tapi apresiasilah mereka yang mau bertahan, tidak mengajukan surat resign. Lalu tunjukkan juga empati terhadap beban kerja dan ketidakpastian perusahaan ini. Lalu bisa juga berikan fleksibilitas kerja seperti WFH agar para karyawan ini tidak jenuh dan tidak terus cemas dengan pekerjaan mereka. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, ada konflik antar generasi dalam transformasi digital perbankan. Sebuah bank BUMN besar di Indonesia sedang melakukan transformasi digital total. Hal ini menyebabkan konflik antara generasi senior yang terbiasa dengan komunikasi formal tertulis, surat atau memo, dan generasi Gen Z yang menginginkan komunikasi cepat melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Generasi senior menganggap Gen Z tidak sopan, sementara Gen Z menganggap senior lamban dan birokratis. Pertanyaannya, yang pertama, identifikasi sumber konflik dalam kasus ini jika dilihat dari sisi manusia dan perilakunya, serta saluran atau media communication. Yang kedua, gunakan konsep Johari Window untuk menjelaskan bagaimana kedua kelompok ini bisa saling memahami agar area buta mereka berkurang. Yang ketiga, rekomendasi strategi manajemen konflik apa yang tepat? Apakah kolaborasi, kompromi, atau kompetensi? Berikan alasannya. Oke, kita mulai untuk jawaban soal pertama. Kita mulai dari sisi manusia dan perilakunya. Ada perbedaan nilai. Senior mengutamakan formalitas dan etika, sedangkan junior kebanyakan mengutamakan kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas. Konflik ini akan muncul karena standar benar atau salah mereka yang berbeda. Lalu ada perbedaan pandangan. Senior selalu melihat junior ini tidak sopan dan kurang menghargai aturan, sedangkan junior
melihat senior-seniornya ini kaku dan lambat, ini akan memperkuat konflik tanpa adanya fakta yang objektif. Lalu selanjutnya ada ego. Senior ini merasa pengalaman mereka lebih valid, lebih bisa dipercaya. Sedangkan junior merasa mereka ini lebih paham teknologi, lebih paham dengan masa kini dibandingkan para seniornya. Di sini akan terjadi konflik ego. Cara saya ini yang paling benar. Lanjut sekarang dari sisi saluran atau media komunikasi. Yang pertama ada media yang digunakan terlebih dahulu. Senior ini selalu menggunakan surat resmi atau email, sedangkan para junior atau Gen Z ini lebih sering direct langsung message seperti WhatsApp. Masalahnya, pesan tidak sampai tepat waktu dan respon tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua ada ketidaksesuaian media dengan pesan. Seringkali informasi penting ini dikirim via chat, dianggap tidak formal, sedangkan hal sederhana seringkali dikirim via memo atau email yang dianggap berlebihan. Nah, disinilah terjadi saluran tidak sesuai konteks pesan yang seharusnya jika penting bisa menggunakan email dan hal sederhana bisa menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, yang terakhir ada kecepatan melawan akurasi. Nah, media cepat chat respon tapi rawan salah tafsir. Sedangkan media formal lebih akurat tapi lamban. Senior menggunakan akurasi dan accountability, sedangkan junior dan atau Gen Z lebih menggunakan kecepatan. Konflik muncul karena prioritas yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Cara mengurangi area buta menurut konsep Johari Window. Yang pertama ada lebih terbuka. Senior diberi insight. Proses terlalu panjang akan memperlambat tim, sedangkan junior diberi insight. Bahasa terlalu santai bisa dianggap tidak profesional. Feedback juga harus konstruktif, bukan saling menyerang. Yang kedua ada saling memahami. Senior harus menjelaskan mengapa formalitas itu penting, seperti audit, legal, dan dokumentasi. Sedangkan junior juga harus menjelaskan mengapa kecepatan itu sangat penting, seperti efisiensi dan real time decision. Yang ketiga, pilihan antara kolaborasi, kompromi, dan kompetensi. Pilihan terbaik yaitu jatuh kepada kolaborasi karena kedua pihak punya kepentingan yang sama-sama. Senior dengan akurasi dan governance-nya, junior dengan kecepatan dan efisiensinya. Kolaborasi ini memungkinkan win-win solution. Sebagai contoh, melakukan hybrid komunikasi. Jika komunikasi cepat bisa dilakukan dengan WhatsApp, sedangkan jika dokumentasi formal bisa digunakan dengan email. Oke, kasus yang terakhir, yang ketiga. Etika persuasi dalam fenomena Key Opinion Leader atau KOL di media sosial. Banyak sekali influencer atau KOL di Indonesia yang mempromosikan produk investasi bodong atau aplikasi judi online dengan teknik persuasi yang sangat kuat menunjukkan kekayaan atau social proof. Seringkali mereka menggunakan manipulasi emosi fatos tanpa didukung data yang benar, logos. Pertanyaannya yang pertama, bedakan antara persuasi dan manipulasi berdasarkan kasus di atas, di manakah letak pelanggaran etika komunikasinya? Yang kedua, jika Anda diminta membuat kampanye tandingan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak, bagaimana Anda menyusun pesan menggunakan 3 prinsip Cialdini yang paling relevan? Oke, mungkin cukup sekian saja penjelasan singkat dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar agar menjadi yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawaban yang pertama dari kasus nomor 3 ada, apa sih perbedaan persuasi dan manipulasi? Persuasi adalah upaya mempengaruhi orang lain secara sadar, cara terbuka, dan berbasis informasi yang benar dengan menggunakan etos, logos, dan pathos secara seimbang. Sedangkan manipulasi sebaliknya, manipulasi adalah upaya mempengaruhi dengan cara menyesatkan, menekan emosi, atau menyembunyikan fakta. Nah, di sini di mana sih letak pelanggaran etika komunikasinya? Yang pertama ada penyalahgunaan pathos. Para KOL ini menampilkan kekayaan mereka
sehingga tumbuh keserakahan dari orang yang melihatnya. Oh, kita kalau investasi di sini bisa nih, orang dia aja jadi kaya seperti ini. Nah, KOL memanfaatkan itu. Yang kedua ada lemahnya logos. Tidak dijelaskan oleh KOL ini ada resikonya seperti apa, legal atau tidaknya platform yang digunakan ini. Makanya yang dilihat oleh masyarakat hanyalah kekayaan yang sudah didapatkan, tidak melihat resikonya. Yang ketiga ada pelanggaran etos. Nah, pelanggaran etos ini seperti memanfaatkan kepercayaan followers. Oh, KOL ini kan followersnya jutaan, ribuan, ratusan ribu. Kaya juga mungkin salah satunya dari investasi ini nih. Nah, si KOL ini memanfaatkan kepercayaan followers ini dengan tidak jujur dan tidak transparan. Makanya banyak yang percaya dan banyak yang mengikuti investasi bodong ini. Nah, lalu jika ditanya 3 prinsip Cialdini yang paling relevan apa saja? Yang pertama yang menurut saya adalah social proof, karena KOL juga menggunakan ini. Jadi harus dilawan dengan cara yang sama, tapi berbasis fakta. Seperti tampilkan testimoni korban investasi bodong dan real cash. Contoh kata-katanya seperti ini. Ribuan orang sudah kehilangan uang karena investasi bodong dan legal. Jadi jangan yang berikutnya seperti itu mungkin. Yang kedua ada authority. Authority ini untuk melawan kredibilitas semua KOL. Bisa dengan libatkan otoritas resmi seperti OJK mungkin, atau pakar-pakar investasi yang sudah terpercaya di bidangnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Investasi legal selalu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jika tidak terdaftar, maka selain itu berbahaya dan tidak direkomendasikan. Nah, lalu yang terakhir ada Charciti. Charciti ini untuk mendorong tindakan cepat untuk menghindari resiko dengan penekanan penipuan yang semakin meningkat. Contohnya, setiap hari akan ada muncul investasi ilegal baru untuk menjebak kalian yang masih minim pengetahuan tentang investasi. Makanya semakin cepat Anda sadar, semakin aman uang yang Anda investasikan.